Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam tayangan liputan kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI bersama saya Yusli Hayanti. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kota Mamuju yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 15 Desember tahun 2017. Bagaimana laporan selengkapnya? Kita ikuti liputannya berikut ini. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 5 DPR RI ke Sulawesi Barat adalah Randy M. Afandila Majido dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun diikuti oleh anggota Tim Kunjungan Kerja yaitu Bakri dari fraksi PAN, Rita Zahara dari fraksi Golkar, Saniatul Latifah dari fraksi Golkar, Sungkono dari fraksi PAN, Suhartono Willem Wandik dari fraksi Partai Demokrat. Sedangkan tim Sekretariat Jenderal DPR RI yang mendampingi adalah Kepala Bagian Sekretariat Komisi 5, Staf Sekretariat Komisi 5, tenaga ahli Komisi 5, reporter dan kameramen TVR Parlemen, media cetak dan media sosial Parlemen. Agenda pertama hari Kamis sore pada 14 Desember 2017, setibanya di Bandara Tampa Padang Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 5 DPR RI langsung mengadakan rapat bersama Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, dan diikuti oleh Ditjen Perhubungan Udara, Perhubungan Laut, BMKG, Basarnas, Bina Marga, Kementerian PUPR, dan Kementerian Desa membahas pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di Sulawesi Barat. Pada malam harinya setelah rapat selesai, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 5 DPR RI diundang ke rumah dinas Gubernur Sulawesi Barat, sekaligus pemaparan Gubernur terkait program prioritas pembangunan dan potensi-potensi ekonomi Sulawesi Barat. Alhamdulillah Komisi 5 telah melihat kondisi yang ada di Sulbar dan kita sudah paparkan apa yang kita butuhkan di Sulbar, terutama bagaimana mengkonekkan daerah satu dengan yang lain, dan Alhamdulillah mereka sudah terima, dan harapan kami mudah-mudahan ini di 2018, 2019, 2021 bisa kita selesaikan jalan-jalan negara yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk jalan provinsi. Ya tentu kendalanya adalah pertama adalah mungkin perencanaan sudah ada dan sekarang kita sudah komunikasikan dan perencanaan juga sudah diterima oleh Komisi 5 dan KPU-an. Dan insya Allah ke depan saya kira tidak ada lagi, tinggal dijabarkan, ya diselesaikan. Sulawesi Barat ini sangat potensi dengan pertanian dan perkebunannya. Perkebunan kita sudah lihat di mana-mana ada di Sulawesi Barat ini, dan lebih hebatnya Sulawesi Barat ini sudah siap dengan sumber daya manusianya, di mana beberapa daerah menjadi potensi itu adalah transmigrasinya yang sangat luar biasa. Sehingga saya sangat optimis bahwa Sulawesi Barat ini adalah salah satu provinsi yang akan menonjol ke depan dengan pertanian dan perkebunannya. Tentunya yang perlu disiapkan adalah infrastrukturnya. Seperti tadi kita lihat bahwa gambaran apa yang dikatakan Bapak Gubernur tadi, dari kurang lebih 400 kilo lebih jalan provinsi, hanya 40% yang mantap, 60% masih kurang. Ini sesuatu yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kami Komisi 5, sehingga malam ini beberapa hari ini kami sangat bermanfaat datang ke Sulawesi Barat ini, melihat satu daerah kawasan yang sangat luar biasa dengan potensi pertaniannya dan perkebunannya, di mana infrastrukturnya masih sangat tertinggal. Keesokan harinya, Tim Kunjungan Spesifik melakukan tinjauan lapangan ke Pelabuhan Mamuju, Pelabuhan Sibelang-Belang, dan Bandara Tampa Padang Mamuju. Dalam tinjauannya di Pelabuhan Mamuju dan Pelabuhan Sibelang-Belang, usai mendapatkan penjelasan dari Dirjen Perhubungan Laut, Randy menjelaskan Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan jalan untuk kelancaran arus transportasi. Dalam kunjungannya, tim Kunspek didampingi oleh Gubernur Sulawesi Barat dan jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan mitra Komisi 5 lainnya. Kita bawa semua undang Komisi 5 ke sini supaya beliau lihat semuanya, dan untuk mengurangi beban jalan raya, kita harus alternatifnya harus pelabuhan laut bagus seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita lihat sekarang ini bisa terencana untuk tahun ini dan aktualisasinya tahun depan. Ya, kalau bisa tahun ini juga
misalnya kan begitu. Ya tentu kendalanya kan di sini masalah paling pembebasan lahan bagi kami. Tentu nanti kami koordinasikan dengan pihak terkait termasuk masyarakat. Kemudian kendalanya juga ya tentu selama ini kan ya sudah direncanakan, hanya perlu diulang-ulang terus. Nah kebetulan ini Komisi 5 sudah datang ya, saya kira mereka sudah lihat sendiri dan insya Allah akan terlaksana. Menurut Randy, kelengkapan fasilitas pelabuhan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus barang dan jasa dari dan menuju ke Sulawesi Barat. Untuk itu pihaknya akan memanggil Dirjen Perhubungan Laut untuk mengusahakan pengadaan sebuah kren dan 1 buah port clip, karena menurut Randy, angkutan laut sangat membutuhkan peralatan tersebut. Terkait jalan akses, Komisi 5 DPR RI sudah bersepakat dengan Kepala Balai Jalan Sulawesi Barat bahwa pelabuhan tersebut akan dimasukkan ke dalam target jalan akses. Randy berharap tahun 2019 bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya saya kira kita akan memantau terus dalam koordinasi ini. Kita sudah sepakat dengan Pak Gubernur, kita sudah memanggil balai sini, dan kita akan pulang ini sebagai wujud daripada konstitusi kita, di mana tujuan kita melakukan pengawasan secara melekat. Kita menemukan bahwa dermaga ini sudah siap, tapi jalan akses dan peralatannya masih kurang, sehingga kita pulang harus segera. Kita usahakan 2019 sudah on time. Terkait permintaan Gubernur Sulawesi Barat agar Pelabuhan Sentral Sulawesi Barat dapat melakukan ekspor melalui jalur laut dan tidak lagi harus melalui Makassar, Sulawesi Selatan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mendukung rencana tersebut. Untuk itu dibutuhkan pengadaan fasilitas kren untuk membantu kelancaran proses ekspor-impor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Nah, ada beberapa permintaan daripada Pak Gubernur. Mungkin ini catatan-catatan yang disampaikan oleh Kementerian yang disampaikan oleh Pelabuhan, bahwa mereka minta ditambah fasilitas-fasilitas, salah satunya kren itu yang kekurangan, sehingga tidak terjadi penumpukan karena kita tahu bahwa waktu dalam bongkar muat di satu pelabuhan ini sangatlah mempengaruhi kos daripada kegiatan tersebut di lapangan. Setelah meninjau pelabuhan Mamuju dan Sibelang-Belang, kemudian tim Kunspek melanjutkan agenda peninjauan yang kedua, yaitu Bandara Tampa Padang Mamuju, guna meninjau pengembangan bandara yang sedang dalam proses pembangunan dan pelebaran landasan. Infrastruktur Bandara Tampa Padang Sulawesi Barat sangat memprihatinkan, seperti landasan pacu dan terminal penumpang. Pemprov Sulawesi Barat diminta segera merealisasikan rencana pemindahan lokasi Bandara Tampa Padang yang dilakukan dalam 3 tahap, karena anggarannya telah tersedia. Pengembangan Bandara Tampa Padang harus terus dilakukan agar bisa bertaraf internasional, yang mendukung potensi di Sulawesi Barat untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kami memang hanya mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan tahapan-tahapannya itu, termasuk juga menjamin keselamatan penerbangan, yaitu jalan yang ada sekarang yang sangat dekat dengan runway itu bisa dipindahkan, sehingga airport ini akan menjadi satu airport yang aman dan bisa kita masukkan menjadi kategori airport internasional nanti ke depan. Anggota Komisi 5 DPR RI Saniatul Latifah menilai, proses pemindahan lokasi dan pembangunan Bandara Tampa Padang tidak menemui masalah berarti. Dinas Perhubungan Sulawesi Barat telah memperoleh dana pembangunan 93 miliar, namun dana itu justru dialokasikan untuk kepentingan pembangunan lainnya, seperti pembebasan lahan untuk pembukaan jalan provinsi. Ini yang akan kita dorong karena untuk alokasi yang lain, mungkin yang untuk 2018 sudah ketok palu dan sudah tidak bisa, nanti kita akan dorong untuk bisa kita masukkan, kita usulkan, kita sampaikan pada saat RDP maupun raker dengan Kementerian PU maupun Perhubungan, supaya nanti dimasukkan di anggaran tahun 2019. Seandainya pun di tahun 2019 tidak bisa, ya tahun berikutnya, karena mengingat memang dana anggaran kita sangat terbatas. Namun jika dilihat dari urgensinya, kendala-kendala, dan ini merupakan provinsi yang baru dimekarkan, yang masih butuh banyak peningkatan pelayanan bandara.
Pemirsa, usai sudah kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat, berbagai masukan dan aspirasi seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat yang mewakili masyarakat tentunya akan menjadi bahan masukan berharga saat rapat dengan kementerian dan lembaga terkait pada masa persidangan yang akan datang. Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yusli Hayanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada laporan kami berikutnya. Wassalam.